kalian memiliki gambaran situasi, oh kalau ternyata di lahan praktek pelayanannya, cara memberi pelayanan seperti ini. Kalau anak yang sakit, oh penanganannya seperti ini. Nah, itu harapannya dengan magang mandiri ini, kalian ketika mengambil profesi sudah tidak bingung lagi. Nah, kalian sudah bisa tahu situasi cara kerjanya dan bisa beradaptasi di lingkungan lahan praktek ketika kalian full dinas diturunkan dari kampus ke lahan praktek seperti itu. Masih ada kesempatan ya melalui magang mandiri atau field trip. Benar sekali. Cukup banyak ya teman-teman materi yang kita dapat dari Ibu Hesti ini tentang perbedaan D3 dan S1 kebidanan, tentang keunggulan dari masing-masing jenjang. Jadi untuk teman-teman semoga bisa dipahami ya, dan saya akan membuka untuk teman-teman kalau ingin bertanya saya persilakan. Untuk adik-adiknya nih yang baru masuk, yang ingin bertanya untuk mengetahui lebih dalam kebidanan itu gimana sih? Boleh nih langsung sharing-sharing aja sama Ibu Estri. Ada Panisa Puran dari tingkat 1. Bisa langsung ngomong aja, Dek, atau langsung di room chat. Silakan, Dek. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin bertanya, Ibu. Saya punya salah satu teman yang mengambil D3, apakah dia bisa melanjutkan ke tahap profesi atau harus mengambil dulu untuk menyelesaikan S1-nya? Ya, syarat untuk, ini boleh saya langsung jawab ya, Eka? Baik, Ibu, silakan. Iya, Vanessa, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya dia sudah sekolah D3, mau ngambil profesi bidan, dia wajib sekolah lagi ngambil S1. Tapi ngambil S1-nya untuk lama waktunya tidak perlu sampai dengan 4 tahun. Tapi melainkan cukup 1,5 tahun saja atau 3 semester saja. Karena mata kuliah yang sudah dipelajarin di D3 itu akan dikonversikan dengan kurikulum yang ada di S1. Sehingga tidak semua mata kuliah yang akan diajarkan, tapi mata kuliah yang sudah pernah diajarkan itu tidak perlu diajarkan kembali. Itu namanya pendidikan reguler transfer S1 kebidanan. Baik, apakah Panisa Puran sudah cukup jelas penjelasan dari Bu Estri? Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Selanjutnya nih, yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Mumpung masih ada waktu nih. Boleh langsung sharing-sharing aja di sini. Ini matanya mulai sayu-sayu nih. Udah pada ngantuk kayaknya. Ayo. Maaf, mohon izin di room chat ada pertanyaan dari Kakak Emma, bisa dilihat ya. Oh, di room chat. Mohon maaf nih Kak, di room saya tidak ada masuk nih Kak. Apakah jika kita lanjut profesi itu ada biaya registrasi dan uang gedung lagi, Ibu? Atau bagaimana, Ibu? Mohon maaf jika ada salah kata. Ya, untuk adik-adik nanti setelah lulus S1 ya, kita cukup registrasi ulang saja. Registrasi ulang itu adalah uang pendaftaran saja sebesar 350.000 dan tidak ada lagi uang gedung ya. Karena nanti untuk profesi selama 1 tahun kita tidak menggunakan gedung kampus, melainkan kita di lahan praktek. Jadi biaya untuk profesi itu akan dibayarkan untuk ke lahan praktek. Jadi tidak lagi untuk di Itkes WHS. Dan kalian selama 1 tahun itu nanti full di lahan sebagai seorang bidan muda namanya. Kalau dokter kan kalau koas muda ya. Nah kalau bidan nanti ketika dia profesi dia adalah bidan muda ya. Seperti itu. Jadi nanti kalian 1 tahun
ya nanti akan di rolling ya, misalnya pada tahap pertama sesi KDK untuk keterampilan dasar praktek klinik, nanti prakteknya di rumah sakit yang sudah MOU ya di Samarinda maupun di luar daerah. Nah, itu nanti prakteknya di semua ruangan ya, untuk pemasangan infus, kemudian memasang NGT ya, seperti yang sudah dipelajarin di semester 2 atau di semester 3. Kemudian kalian bagaimana cara pemberian obat, pasien safety, kemudian mobilisasi ya, cara memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda atau sebaliknya, memandikan pasien di tempat tidur, memotong kuku, itu semuanya akan kalian lakukan di lahan praktek dan kalian ada targetnya. Nah, nanti kalau targetnya sudah terpenuhi, itu baru dikatakan dia lulus di fase tahap 1. Nanti lanjut lagi, fase tahap 2. Fase tahap 2 apa saja kompetensinya? Misalnya kehamilan. Nah, kalau kehamilan berarti nanti tugas prakteknya bisa di puskesmas dan bisa di klinik bersalin seperti itu. Nanti di rolling ya per sebulan atau per 2 minggu, per seminggu di rolling. Biar nanti semakin banyak kalian mengenal banyak tempat, kalian akan bisa lebih paham cara beradaptasi di lahan praktek ya, sebagai bekal pengalaman ketika kalian nanti akan bekerja. Baik, terima kasih Ibu. Kak Emma, bisa dimengerti ya Kak untuk penjelasan dari Ibu Hestri. Kita lanjut. Terima kasih. Ibu, Ya, boleh saya lanjut bertanya lagi? Boleh, silakan Emma. Mohon maaf Bu, sebelumnya matikan kamera. Nah, di sini saya ingin bertanya, kisaran untuk biaya di lahan itu berapa ya Ibu? Iya. Terima kasih. Ya, sebenarnya kita ada tiga semester ya untuk di S1, cuma dengan SKS yang 36 SKS saja, itu bisa ditempuh dalam 1 tahun. Untuk biayanya dari profesi semester awal sampai dengan lulus, itu kurang lebih anggarannya adalah 28 juta. 28 juta itu dibayarnya tidak langsung, tapi bertahap per semester. Jadi dibagi 28 itu dibagi jadi 3 semester, jadi ada 3 kali tahap cicilan seperti itu. Nah, kalau misalnya di institusi lain, uang SPP dia nyebutkan uang SPP saja ya. Tapi ketika turun ke lahan, kalian akan ditagih, diminta lagi biaya untuk membayar lahan. Nah, kalau kita itu tidak. Kalau di ITKES itu sudah sepaket sayang. Ya, jadi kalau misalnya sudah sepaket, kalian tidak ada lagi pembayaran untuk membayar lahan. Itu semua sudah include sama di lahan. Jadi kalian tinggal masuk saja, tinggal berpraktek saja, belajar ya dengan biaya segitu. Kalau di keperawatan juga sama ya, biaya profesinya sekitar 28 juta. Itu dibayarkan bertahap. Nah, kalau dari segi biaya ya, kalau kita D3 itu kalau sampai lulus itu kurang lebih 70 juta ya, D3. Nah, sedangkan kalian yang S1 sampai dengan profesi itu biayanya juga kurang lebih 70 juta. Bayangin, biayanya sebenarnya sama, tapi jenjang kualifikasi pendidikannya jauh lebih tinggi S1 toh daripada D3. Kalau D3 dia mau ngambil profesi harus sekolah lagi, ambil S1. Jadi nanti jatuhnya biayanya lebih besar. Maka dari itu kalian yang sudah ngambil S1 ini ya sangat beruntung sekali ya, sekali menyelam minum sambil minum air gitu ya. Jadi untuk biaya segitu adalah memang biaya yang sangat terjangkau dan memang murah ya. Terkecuali kalau kita ngambilnya di perguruan tinggi negeri. Kalau negeri itu kan dia memang ada subsidi dari pemerintah sehingga biaya SPP-nya pun jauh lebih murah. Sedangkan kita ITKES ini adalah swasta
pribadi ya, sehingga ya siapa yang mau menggaji kita? Pemerintah tidak menggaji SDM yang ada di Itkes. Nah, ini mandiri. Nah, maka dari itu biayanya memang agak lebih tinggi daripada biaya di sekolah negeri seperti itu. Tapi untuk peluang kerja sekarang mau dia lulusan dari perguruan tinggi swasta maupun negeri, semuanya memiliki peluang yang sama, ya, tidak ada pembedanya. Malahan banyak dari stakeholder yang menggunakan lulusan perguruan tinggi swasta itu jauh lebih banyak, ya, karena mereka itu sudah melihat calon-calon bidan dari waktu masih jadi mahasiswa, pas masih praktek, oh ini loh mahasiswa dari perguruan tinggi Stikes loh, soft skill-nya bagus, mahasiswanya aktif, kreatif gitu ya, kemudian terampil ya, tidak perlu disuruh, kemudian ramah. Nah, mereka sudah bisa melihat daripada saat kalian sebagai mahasiswa, sehingga ketika kalian lulus, sebelum kalian masukkan pekerjaan, sudah dipesan, Dek, nanti lulus masukkan lamaran di sini ya. Nah, terus juga banyak nih para lulusan Itkes WHS yang kakak-kakaknya sering magang di praktek mandiri ataupun klinik bersalin, dia ketika sudah semester 3 itu sudah disuruh bekerja di klinik tersebut. Nah, kamu nanti sebelum dapat kerjaan di lain, kamu kerjanya di... Ibu, mohon maaf, ter-unmute, Bu. Ya, jadi peluang kerjanya sama ya, maupun dari perguruan tinggi swasta maupun negeri. Malahan sekarang itu banyak dari instansi-instansi yang melihat mahasiswa ketika magang, ketika praktek di lahannya, dia lihat kita soft skill-nya bagus, terampil, aktif ya, itu malah cepat dipanggil. Jadi sebelum kita masukkan lamaran pekerjaan, kita sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, itu terjadi sama diri saya sendiri. Jadi dulu saya ketika di semester 6, semester akhir di D3, dulu kan Ibu D3 dulu ya. Nah, Ibu praktek di bidang mandiri ya. Kemudian Ibu digaji pada saat sudah lulus gitu ya, dipanggil bekerja. Terus Ibu ditawarkan lagi bekerja di Itkes WHS ya. Jadi 2 dulu pekerjaan Ibu. Terus Ibu juga sambil kerja di praktek dokter ya. Jadi asisten dokter itu juga pernah. Jadi 3 pekerjaan Ibu. Akhirnya karena kebanyakan pekerjaan tidak tercover, akhirnya Ibu memilih untuk fokus di satu pekerjaan, yaitu di Itkes WHS. Nah, artinya apa? Artinya banyak orang yang bakal siap menggunakan jasa kita ketika kita selama berinteraksi sebagai mahasiswa itu memberikan pengalaman ataupun sesuatu yang baik. Nah, kenapa Ibu itu selalu cerewet sama anak-anak Ibu kalau misalnya tidak disiplin? Satu, itu nanti akan terbiasa di kehidupan hari-hari kalian. Kalau kalian tidak disiplin, orang tidak akan percaya dan tidak akan mau menggunakan ijazah kalian sebagai karyawannya. Seperti itu. Ya, makanya kita harus memiliki soft skill yang bagus, kepribadian yang bagus, keterampilan yang bagus, komunikasi yang bagus. Itu semuanya harus kita biasakan sejak sekarang, sehingga ketika kita turun di lahan, kita memang siap untuk menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Begitu. Baik. Apakah Emma masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah jawabannya sudah pas, Emma? Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Ibu. Di sini ada Sukmawati. Assalamualaikum Ibu, saya Sukmawati dari 31 itu ingin bertanya, apakah jika kita lanjut profesi itu biaya mahal atau bagaimana Ibu? Mohon maaf jika ada salah kata Ibu, terima kasih. Mungkin ini juga pertanyaan yang
ditanyakan oleh Kak Emma tadi Gimana juga, Bu, ya. pertanyaannya tadi? Baik, saya ulangi, Bu, ya. Apakah jika kita profesi biayanya ya? Iya, biaya lanjut profesi tadi sudah saya sampaikan ya, dari awal sampai dengan lulus itu sekitar 28 juta yang akan dibayar bertahap sebanyak 3 kali ya. Jadi 28 dibagi 3 berapa itu jatuhnya SPP-nya? Mohon izin sekitar 9 juta lebih, Ibu. Nah, sekitar 9 juta lebih itu sudah include sama biaya di Laham ketika kalian praktek. Jadi kalian tidak perlu membayar apapun lagi. Ibu, terima kasih. Terima kasih. Mungkin sudah jelas ya. Kemudian ada Kak Besek dan Kak Hijrah nih. Silakan Kak Besek dan Kak Hijrah. Iya, perkenalkan Bu, saya Hijrah Apriliani. Sudah kenal saya. Iya Ibu, Hijrah mau tanya Bu, kan kita yang S1 ini kebanyakan materi Bu ya, kebanyakan teori. Sedangkan kalau misalnya kita mau dapat di Laham kan kita harus ngambil yang di profesi dulu. Terus Hijrah ingat yang saran dari Ibu, kita boleh buat magang mandiri. Nah, buat magang mandiri itu kira-kira di semester berapa sih, Bu, yang cocoknya buat kita gitu, Bu? Iya. Terima kasih, Bu. Ya, makasih Hijrah, pertanyaan bagus sekali ya. Kira-kira cocoknya di semester berapa? Kira-kira cocoknya itu ketika kalian sudah mendapatkan ilmu dasar dan ilmu keprofesiannya. Kalau misalnya sudah mendapatkan mata kuliah kehamilan, persalinan, dan nifas, itu boleh melakukan praktek mandiri. Dengan catatan sudah mendapatkan. Kalau sudah mendapatkan artinya harus selesai dulu mata kuliah tersebut baru boleh praktek. Atau lebih amannya seperti Ibu sampaikan, tunggu sampai dengan lulus ujian OSCE atau ujian tahap kedua. Nah, kalian ujian tahap keduanya nanti insya Allah setelah UAS kan. Nah, tingkat 2 juga. Nanti ujian OSCE KDK-nya setelah UAS ya. Nah, Kaldik itu sudah dibagikan ya. Jadi nanti kalian bisa melihat kapan waktu kalian akan melaksanakan ujian tahap itu. Ketika kalian sudah lulus ujian tahap itu, maka artinya kalian sudah mampu memahami atau selesai kompetensi mata kuliah tersebut. Sehingga ketika kalian nanti turun ke lapangan, nah ini sebaiknya kalau S1 itu kan memang tidak ada turun ke lapangan ya, kecuali kalian memang inisiatif sendiri, magang mandiri, mau ke lapangan, dan orang lahan juga bersedia, itu silahkan saja untuk menambah pengalaman kalian, sehingga ketika profesi kalian sudah tidak kaget lagi sama suasana praktek gitu. Ini kayaknya beberapa mahasiswa juga sudah ada yang mulai praktek di lahan kok ya. Iya Ibu. Magang, iya. Kalaupun magang di Laham, pesan Ibu satu, jangan langsung megang pasien sebelum kalian benar-benar mendapatkan materinya sampai tuntas atau dengan pendampingan bidannya, ya. Ya, harus dengan pendampingan bidannya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Ya. Baik, kita lanjut Bu ya, pertanyaannya ada dari tingkat 1 dari Nur Syakinah. Silakan Dek, langsung ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu. Iya, silakan Nur. Pertanyaannya, apakah bisa untuk ambil profesi kebidanan di instansi lain Ibu? Misalkan saya ngambilnya di negeri, bukan di Edkes. Itu saja Ibu, terima kasih. Ya, untuk mengambil profesi, misalnya sekarang kalian itu pendidikannya S1. Kalau kalian ngambil profesinya itu kayak di Depkes ya atau di Poltekkes, bisa saja, tapi dengan catatan kalian harus melalui matrikulasi.
Apa itu matrikulasi? Matrikulasi adalah mata kuliah yang harus ditambahkan sebelum memasuki mata kuliah sesuai dengan kurikulum profesi. Dan itu membutuhkan waktu 3 sampai dengan 6 bulan. Berdasarkan peraturan pemerintah, bahwasanya S1 plus profesi yang izin penyelenggaraannya itu wajib S1 ngambil profesinya di satu izin penyelenggara. Jadi kalau misalnya mau ngambil di tempat lain, ambillah profesi yang izin penyelenggaraannya dari S1, jangan dari D4. Karena D4 sama S1 tadi bedanya adalah kalau D4 dia vokasi, kalau S1 dia akademis. Jadi tidak sama ya. Jadi kalau misalnya kalian lulus S1 mau ngambil tempat lain, yang mau nggak mau ngambil tempatnya harus di yang izin penyelenggaraannya adalah profesinya yang S1-nya S1, bukan D4 seperti itu. Begitu juga yang D4. Yang D4, lulus D4 mau ngambil profesi, dia harus ngambil di profesi izin penyelenggaraannya di D4. Karena sampai saat ini belum ada peraturan yang jelas ya terkait bahwa kalau D4 boleh ngambil profesinya di izin penyelenggaraan S1 atau sebaliknya. S1 boleh ngambil profesi di izin penyelenggaraan D4. Nah, itu belum ada undang-undangnya ya, sehingga kita harus tetap sejalur ya. Kalau S1 plus profesi. Nah, sarannya Ibu, kalau misalnya mau ngambil profesi, yuk ngambil ya profesinya sekarang saja. Misalnya kalian sekarang S1-nya di ITKES, ya harus wajib ngambilnya di ITKES untuk profesinya. Karena apa? Kalau di tempat lain, kalian pasti akan dikenakan biaya seperti tadi, gedung. Nah, kalau gedung kan ini adalah kebijakan untuk biaya itu kebijakan dari instansi dan pengelola instansi tersebut ya. Kalau misalnya kan di tempat lain ya untung-untungan bisa dapat lebih murah atau lebih mahal lagi. Terus ruginya apa? Ruginya kalian harus beradaptasi lagi sama orang-orang yang ada di sana. Nah, sedangkan kalau kalian langsung melanjutkan dari S1 ke profesi, ITKES WHS, kalian sudah teradaptasi dan sudah bisa membaca karakter dari pembimbing kalian dan situasi yang akan kalian hadapi seperti itu. Ya, tentu pasti akan lebih banyak kemudahan ya kalau kalian mengambil profesinya yang dari awalnya S1-nya adalah di tempat yang sama. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Itu kayak Kak Hijrahmu itu betah banget dia kayaknya di ITKES ya, Kak Hijrah ya. Baik, kita lanjut pertanyaan lagi Bu ya yang ada di room chat. Assalamualaikum Ibu, saya Akila Sapadi Safira dari tingkat 2 ingin bertanya. Kaptenku kami berani apalagi mau dosen. Mohon maaf. Baik, saya lanjut Bu ya. Apa saja yang perlu dipersiapkan apabila kita mau mengambil profesi selain magang mandiri? Dan apakah ada saran untuk kita mahasiswi kebidanan saat kita dinas di lapangan? Sekian, itu saja Ibu. Wassalamualaikum. Oke. Magang mandiri itu bukan syarat untuk ngambil profesi ya. Itu cuma sebagai inisiatif menambah pengalaman saja. Syarat mengambil profesi adalah selesai pendidikan S1 kebidanan, melanjutkan profesi. Nah, saran untuk mahasiswi kebidanan saat dinas di lapangan adalah belajar. Belajar dulu ya kan, belajar dulu sebelum mau melakukan tindakannya. Dan pengalaman pertama biasanya mintalah pendampingan terhadap CI atau kakak bidannya ketika kita ingin melakukan tindakan, misalnya mau pasang infus ya. Oh, saya besok mau targetnya cari target masang infus nih. Oke, malamnya kalian belajar cara masang infus itu SOP-nya seperti apa yang harus dilakukan, itu harus dikuasain. Nanti ketika besok dinas, ngobrol sama kakaknya, kakak,
saya hari ini punya target untuk memasang infus. Kalau ada pasien yang akan dipasang infus, bolehkah nanti kakak mendampingi saya dan izinkan saya untuk melakukannya? Nah, itu ya. Atau ketika kalian masih belum punya pengalaman sama sekali melihat orang memasang infus, tapi pasti punya pengalaman ya, karena nanti di S1 kebidanan untuk praktek laboratoriumnya pemasangan infus itu akan dilakukan sesama teman. Ya Kakak Eka, Kakak Eka kemarin iya enggak? Suntik sesama? Belum ya? Belum. Oh, berarti nanti ketika ujian tahapnya ya. Karena nanti untuk praktek KDK-nya adalah menyuntik satu sama lainnya seperti itu. Jadi sebelum ke pasien kita harus tahu dulu rasanya gimana gitu ya. Sehingga ketika kita tahu rasanya sakit disuntik, kita akan lebih hati-hati ketika itu kita lakukan kepada pasiennya kita. Ya. Jadi kalau magang ini sifatnya tidak wajib ya, Mbak Akila. Baik, Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu, dari Kak Zanuba. Izin bertanya mengenai akreditasi S1 Kebidanan ITKES saat ini. Oke. Iya, ya. Ini sama ya, ini Kak Zanuba ini adalah mahasiswi yang salah satu mahasiswi berprestasi di ITKES WHS yang sudah sampai punya pengalaman student change di luar negeri ya Kak Zanuba ya. Untuk akreditasi program profesi baik tahap sarjananya maupun profesi, alhamdulillah kita sudah terakreditasi dengan predikat baik ya. Nah, untuk untuk program studi S1 dan profesi kita ini kan berdirinya di tahun SK pendiriannya 2018, pelaksanaannya di 2019 dan kita sudah akreditasi di tahun 2021. 2 tahun setelah izin pelaksanaan pendirian kita berjalan, kita sudah terakreditasi seperti sekarang. Ini adalah anugerah yang sangat luar biasa sekali ya. Dan untuk akreditasi kita sudah akreditasi ya Zanuba ya, dan akreditasi kita adalah baik ya. Sekarang itu untuk tingkat akreditasi itu adalah tidak terakreditasi, baik sekali dan unggul. Nah, sekarang kita ada di level baik seperti itu. Baik, pertanyaan sudah. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Baik, untuk kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik yang masih ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, dari Grace Mailani, dari tingkat 1. Saya persilakan. Izin masuk, Ibu. Nama saya Grace Mailani, dari tingkat 1. Di sini saya mau bertanya, Bu. Mungkin agak sedikit lari dari topik. Tapi ini saya ingin tanya, apakah bidan bisa melanjutkan untuk ke pegawai negeri sipil, Bu? Saya dengar-dengar bidan bisa ke PNS ya, Bu. Kalau bisa, apakah ada syarat-syarat tertentu seperti harus dari perguruan tinggi negeri ataupun nanti pekerjaannya harus dari negeri juga, Bu? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Grace, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi untuk peluang menjadi seorang PNS, kita sangat bisa sekali. Malah dari alumni yang sudah kita luluskan di ITKES WHS itu sudah sekitar 40-50% itu adalah pegawai negeri. Nah, sekarang di kebidanan pun mahasiswi yang kami terima adalah regular transfer, itu rata-rata para bidan senior yang sudah pegawai negeri melanjutkan pendidikannya di ITKES WHS ya. Saat ini kita sudah ada regular transfer, kita sudah ada 5 kelas ya, sudah ada 3 angkatan ya. Nah, di angkatan itu rata-rata pasti ada pegawai negeri
dari mahasiswa yang melanjutkan dari pendidikan D3-nya ngambil ke S1 dan profesi yang ada di ITS. Nah, peluang PNS mau dia lulusan dari perguruan tinggi negeri maupun swasta, semuanya memiliki peluang yang sama. Ya, tergantung dari ketika tes CPNS-nya. Tes CPNS apakah kita mampu menjawab soal-soal tes itu dengan baik dan benar, ya kita pasti akan memiliki peluang yang sangat besar ketika kita lulus itu, ya. Banyak syarat untuk mengikuti tes CPNS. Tapi alhamdulillah kalau untuk di angkatan saya sendiri ya, yang PNS itu ada sekitar 10 orang teman saya yang berhasil untuk menjadi seorang PNS itu di angkatan ibu. Begitu juga di angkatan yang di bawah ibu. Nah, itu juga setiap angkatan ada yang lulus seleksi menjadi seorang PNS, bukan CPNS lagi, tapi sudah diangkat menjadi PNS. Nah, kalau kita mau menjadi seorang PNS yang cepat, gimana? Kita harus siap ditempatkan di daerah-daerah pedalaman yang memang jauh dari fasilitas kesehatan dan membutuhkan tenaga seorang bidan. Nah, biasanya di situ pemerintah memiliki kebijakan bahwa para bidan yang siap untuk ditempatkan di daerah terpencil itu biasanya lebih diprioritaskan untuk menjadi seorang PNS. Seperti itu, diangkat sebagai seorang PNS. Nah, cuma masalahnya lulusan-lulusan sekarang, anak-anak yang milenial itu nggak mau ya ditaruh di pedalaman ya, maunya tinggal di kota semua. Ya, kalau di kota ya itu saingannya akan lebih banyak ya, kompetitifnya lebih banyak. Baik, begitu jelas ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ibu, saya izin masuk juga nih Bu, ingin bertanya. Jadi kalau kita lulus di kebidanan itu bisa ambil PNS juga Bu ya? Bisa, sangat bisa. Yang penting syaratnya PNS bidan itu ya ijazah, transkrip ya, kemudian akreditasi minimal baik ya, kemudian memiliki STR. Nah, sekarang itu apa mau kerja dimanapun wajib STR untuk tenaga kesehatan. Mau dia bidan, mau perawat, TLM, ya dokter itu wajib ada STR, lulus uji kompetensi. Jadi setelah lulus S1 lanjut profesi, lulus profesi, nanti ada uji kompetensi nasional. Kalau dulu di SMA namanya ujian nasional UN. Nah, kalau di kesehatan namanya uji kompetensi. Baik. Terima kasih Ibu. Baik. Kita lanjut untuk teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mungkin kita akhiri Zoom ini karena udah 1 jam berlangsung. Mungkin satu nih dari Ibu untuk pesan untuk Ibu untuk kita mahasiswa kebidanan Dinkes Kesehatan Sada Samarinda. Silakan. Apa ya pesannya ya? Mungkin pesan Ibu yang pertama adalah jangan pernah lelah mengejar cita-cita Anda ya. Anda memutuskan kuliah di kebidanan, artinya jelas sudah cita-cita dan tujuan kalian adalah menjadi seorang bidan. Dari yang Ibu sampaikan di awal ya, dari sejarah kenapa bidan itu bisa ada ya, kemudian kita melalui perjalanan hidup dan kehidupan manusia, kita bisa tahu dengan ilmu yang kita pelajari ini, maka dengan belajar sejarah bukan hanya menghargai sejarah, tetapi sejarah bisa menjadi spion, kaca spion bagi arah hidup dalam menatap ke depan ya. Semoga apa yang diharapkan dari kalian dan orang tua kalian itu akan terwujud dengan lancar ya,
tidak ada proses yang mendustai hasil. Di dalam proses pasti ada kerikil-kerikil, batu-batu kerikil yang harus kalian lewatin. Jangan jadikan kerikil itu adalah sebuah hambatan yang besar untuk kegagalan kalian, melainkan jadikan batu kerikil itu adalah kekuatan kalian, bekal untuk kalian untuk menjadi orang yang kuat ketika dihadapkan dengan berbagai masalah, ya. Mungkin itu pesan dari Ibu, tetap semangat ya anak-anakku ya. Jangan pernah lelah karena sejatinya ilmu itu tidak ada batasnya. Walaupun kita sudah di usia senja, tidak ada batas untuk menggali atau memperdalam ilmu seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Estri. Untuk teman-teman, tiba kita di penghujung kita. Terima kasih untuk Ibu yang sudah bisa mengisi acara pada malam hari ini, kakak tingkat, teman-teman, dan adik-adik yang sudah bisa bergabung pada Zoom meeting sharing time episode kedua pada malam hari ini. Semoga ilmu dan sharing kita ini sangat bermanfaat di kehidupan kita sekarang, nanti, di masa depan. Sebelumnya saya mohon maaf jikalau ada salah dari perkataan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sharing time episode ketiga. Nanti. Kita boleh foto bersama dulu kali ya. Boleh, Ibu. Kasih mungkin bisa diabadikan. Baik, dokumentasinya. Baik, mungkin dari tingkat 2, Dina Maharani. Mbak. Ya. 1. Presentasi, Mbak. Gayanya boleh unyu-unyu nggak? Unyu-unyu. Ini mukanya sok-sok tegang aja, padahal semuanya pada unyu-unyu kan? Ya, nggak usah kaku sama Ibu ya. Kayak Ibu kalian, jadi santai saja kita. Baik, mungkin kita mulai ya. 1, 2, 3, senyum. Baik, Dina, apakah sudah? Baik, sudah Ibu. Makasih, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, terima kasih, Ibu. Semuanya sukses ya semuanya ya.